berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara kita pada siang hari ini yakni sebagai langkah pertama, karena hari ini adalah hari pertama memasuki asrama baru, atau kita katakan sebagai syukuran lah. Kalau syukuran mungkin kita hari ini bersama-sama bisa hadir kemari untuk mengantarkan anak-anak kita yang alhamdulillah hari ini sudah sama-sama mengantarkan kemari. Untuk itu nantinya ada beberapa hal mungkin yang disampaikan dari Yayasan Dimas Narokan tentang bagaimana di asrama baru ini agar ke depan anak-anak kita bisa lebih terarah tentunya. Baik, untuk yang pertama kita dengarkan bimbingan dan arahan yang akan disampaikan oleh pengurus Yayasan Dimas Narokan yang nomor disampaikan oleh Bapak Irfan Irham sebagai Ketua Pelaksana Harian. Kepada Bapak Irfan, kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ustaz Nur Taufik juga jajaran yang lain, alhamdulillah kita dipertemukan hari ini. Mungkin kadrullah kita hari ini baru dipertemukan, terutama saya juga baru di sini kadrullah. Nama saya Irfan Ihram selaku pelaksana harian di sini. Alhamdulillah kita diberikan amanah untuk bisa mendidik anak-anak ibu, memberikan ilmu, insyaallah. Juga dengan adanya bangunan baru, asrama baru di Pondok Pesantren Baru Salam mungkin akan meningkatkan kenyamanan untuk anak-anak ibu sekalian dan bapak sekalian. Yang kami harapkan dari ibu-ibu dan anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yaitu support dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Dengan walaupun anak-anak bapak dan ibu sekalian berada di Pondok Pesantren Baru Salam, kami mohon kerjasamanya juga dalam hal yaitu untuk menasihati anak ibu dan bapak juga untuk bisa merawat dan menjaga amanah dari negara, karena notabene-nya bangunan ini diamanahkan oleh negara kepada kami pesantren Dimas Narokan PPN Baru Salam untuk diamanahkan untuk tempat tinggal anak-anak. Untuk bangunan ini sekarang kalau kita bangun pribadi mungkin biaya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Jadi alhamdulillah kami diberikan amanah yang begitu besar dari negara, dan juga untuk kami bisa alhamdulillah diberikan bangunan ini penuh lika-liku juga, yaitu 5 tahun yang lalu kami mengusulkan kepada dinas untuk bisa dibangunnya asrama ini. Kadrullah alhamdulillah di tahun ini selesai dibangun. Dalam kata lain kami terbantulah dengan adanya asrama ini, karena kita lihat sendiri asrama yang lama mungkin bisa dilihat banyak ibu-ibu dan bapak-bapak mengeluh masalah itu, terutama masalah kamar mandi dan lain-lain. Kami paham masalah itu, tapi dengan memang alhamdulillah sekarang ini udah adanya asrama baru, kami mohon untuk kita ini salinglah mengingatkan anak kita setiap datang ke sini untuk menjaga rumah mereka sendiri juga, gitu. Karena dengan nanti ibu bisa lihat ke dalam, mungkin sebagian udah ada yang lihat, perlengkapan yang lengkap, ada lemari, ada tempat tidur yang nyaman, alhamdulillah, seperti asrama eksekutif pada umumnya. Makanya kita jagalah baik-baik
insya Allah. Dengan peraturan-peraturan yang ada juga di sini, nantinya peraturan-peraturan yang ada ini harus juga kita himbau kepada anak-anak kita supaya disiplin. Sebenarnya ada peraturan-peraturan mungkin yang bapak dan ibu rasa kok kayak gini sih sepertinya, kok seperti ini. Tapi memang niat kami untuk mendidik ibu dan bapak untuk disiplin. Seperti misal contohnya, misalnya jadwal berkunjung untuk orang tua misalnya. Kenapa kami cuma buat hari Jumat dan hari Minggu? Sebenarnya kan jadwal berkunjung cuma hari itu aja kata Allah. Tapi banyak juga yang nggak hari itu ya. Sebenarnya supaya mereka lebih mandiri. Di pesantren ini bukan seperti asrama boarding school lainnya. Pesantren ini pesantren modern. Yang dijunjung tinggi itu adalah disiplin anak-anak. Nanti juga ada kegiatan-kegiatan baru yang nanti akan kami lakukan di sini. Seperti apel pagi sudah berjalan sekarang. Nanti pagi ada apel, malam juga ada apel nantinya. Untuk apa apel tersebut? Ada yang bilang kayak tentara ya, seperti kayak tentara katanya. Di dalam nggak boleh digantung, harus rapi. Tapi sebenarnya itu untuk disiplin anak-anak. Ibu bapak kalau misalnya anak di rumah nih, anaknya di rumah naruh gantung baju sembarangan, ya kan, taruh anduk sembarangan, pasti marah. Pasti marah. Nah, makanya di sini kami mau anak ibu terdidik seperti itu. Nah, jadi jangan, kami ini niat kami di sini, jadi pesantren ini selain dapat ilmu agama di kelas, dapat juga ilmu kehidupan di sini. Mulai dari tidur sampai tidur lagi. Yang ingin saya kembangkan di pesantren ini yaitu dari kegiatan tidur sampai tidur lagi, walaupun perlu waktu mungkin itu untuk bisa seperti itu. Jadi memang dalam disiplin ini harus juga ada bantuan orang tua. Gak bisa kita seperti misalnya ada beberapa wali santri misalnya anak-anaknya bawa HP. Peraturannya anak-anak bawa HP sebenarnya HP-nya itu dihancurkan. Tapi kita siap apa enggak? Anak-anak kita mau disiplin apa enggak? Nah, mau disiplin. Kalau mau disiplin, kita harus terima ganjaran apa yang ada. Karena ini untuk anak kita. Anak kita sekarang umurnya, sekarang ini masih sanawiyah. Ya, masih anak kelas 1 sama kelas 2. Masih panjang lagi, masih panjang. Alhamdulillah ibu dan bapak menaruh anak ibu di pesantren. Hal-hal yang buruk itu bisa di-cut di luar-luar. Kita tahu luar-luar, nggak di kota aja sekarang, di kampung pun begitu. Nggak di kota, di kampung gitu. Mana lebih banyak kriminal di kampung. Nggak tahu kenapa kita fenomena sekarang seperti itu. Makanya kami ingin menempa ibu itu disiplinnya. Karena orang-orang yang maju itu pasti dilihat dari kedisiplinan, pasti, insya Allah. Mulai dari bersih tempat tidur. Saya bercerita sedikit lah ya. Ini nanti program yang kami akan buat ini mulai dari bangun tidur. Bangun tidur kita udah ada bel ibu sekarang. Nah, alhamdulillah udah ada bel. Jadi anak-anak ibu insya Allah jam 4.30 insya Allah udah bangun. Udah bisa untuk sholat malam. Udah sholat malam. Terus habis itu subuh, langsung subuh. Selesai subuh nanti mandi, mufrodat dulu, apa? Ya, habis itu mandi. Selesai mandi, mereka apel. Kalau kamar mereka nggak mereka bersihkan, saat apel dicek nanti, mereka harus bersihkan lagi. Tapi kan jalan waktu kan berjalan terus. Karena setelah apel mereka makan. Kalau mereka bersih kamar belum selesai setelah jam makan habis, mereka nggak dapat makan. Niatnya apa? Agar disiplin. Bukan anak ibu nggak mau kami kasih makan, bukan. Tapi dia disiplin. Pasti kita pengen, sekarang ini generasi Z namanya. Udah 4.0.
kita ini mungkin yang sekarang ini bilangkan mungkin ketertinggalannya agak jauh nih. Sedangkan di kota aja mengikuti perkembangan global ini masih jauh. Jadi mulai dari kita, mulai dari disiplin, nanti terus untuk buang sampahnya mereka nggak mau. Nanti terbentuk sendiri karakter anak tersebut di diri mereka sendiri. Mungkin peraturan-peraturan seperti itu mungkin karena kita mungkin kasihanlah anak kita. Saya pun kalau ada anak pasti kasihan juga. Cuman ada impact bagusnya dia untuk disiplin anak tersebut. Kalau kalau pikiran anak nggak seperti kita ya ibu-ibu. Kalau kita mikir, oh ya aku harus seperti yang enggak. Anak-anak ini jangan dikasih pilihan. Kita yang beri pilihan. Kalau kita kasih pilihan, dia pasti mau yang maunya dia, ikut selera dia. Karena anak-anak ini 50% masih akalnya untuk bisa berpikir maju, untuk bisa ngebangun dirinya. Seperti itu. Jadi niat kami di sini yang paling penting untuk tahun ajaran selanjutnya itu disiplin mau kami tegakkan lagi insya Allah di pesantren Babu Salam insya Allah. Jadi kami mohon bantuan dari orang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk hal ini. Karena mungkin nanti anak ibu ngadu misalnya, dikasih makan saya dikasih makan misalnya gitu. Kita otomatis naik spanding pasti. Aku bayar nih. Masa nggak dikasih makan? Ya kan? Tapi kan belum ditanya nih apa, makanya saya kasih tahu duluan ya. Karena kita harus berpikir objektif juga untuk pendidikan anak kita. Sebenarnya pesantren asrama itu lebih menonjol itu tentang belajar untuk sehari-hari. Itu dia. Saat nanti mereka di luar, saat mereka tamat aliyah nanti mau kuliah, mereka udah terbiasa untuk berjumpa sama dewasa, untuk berinteraksi, udah biasa mereka. Untuk mereka mau ibu kirim misalnya ke Madinah kuliah, udah biasa mereka untuk bersihkan tempat tidur. Untuk yang pertama, saya akan membacakan tata tertib khusus Pondok Pesantren Modern Babu Salam Cibiser. Yang pertama itu adalah kewajiban seluruh santri, baik dari bangun tidurnya telah diatur jam sampai nanti bangun kembali. Yang pertama itu bangun tidur pagi pada pukul 4.30. Yang kedua, masuk ke kamar tidur untuk tidur malam pada pukul 10.30. Untuk selanjutnya, ketika tidur wajib mengenakan celana panjang. Jadi nanti mungkin untuk adik-adik atau anak-anak kita yang belum punya celana panjang yang khusus untuk tidur, bisa lah Bu kita beli. Jadi itu diwajibkan untuk tidur. Dan yang kedua, yang selanjutnya baju kaos juga diwajibkan Bu, dipakai untuk tidur malam. Selanjutnya tata tertibnya adalah berperilaku sopan dan berakhlak islami, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan sebagaimana yang telah diajarkan oleh ustaz-ustaz yang mengajar di sini. Peraturan yang selanjutnya memberi salam saat masuk gedung asrama maupun kamar tidur. Yang selanjutnya lagi memberi salam saat bertamu dengan siapapun, baik di dalam gedung asrama maupun di luar gedung asrama. Selanjutnya menjaga kebersihan tempat tidur, lemari pakaian, kamar tidur, kamar mandi, dan lingkungan asrama. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pengurus yayasan tadi Bu, Pak Irfan, kita juga wajib menasihati anak-anak kita untuk membersihkan lemari atau pakaian-pakaian. Terkadang kan anak-anak ini juga lalai Bu, ketika udah asik bermain lupa mencuci baju. Nah itu juga sebagai tanggung jawab kita. Selanjutnya mengenakan pakaian muslim atau jenis pakaian lainnya yang menutup aurat. Selanjutnya khusus santriwan atau santri putra, cara berpakaian dengan memasukkan baju ke dalam celana,
kecuali baju koko dan batik. Jadi Bu, itu tradisi pesantren yang kami juga berkiblat di Gontor, pesantren modern yang termasuk pesantren terkenal di Indonesia. Jadi tradisinya itu ialah baju kaos itu dimasukkan ke dalam celana panjang seperti ini. Baju kaos kecuali baju koko sama baju batik.